Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Miss Aziza. Pada pagi kali ini kita akan membahas pembelajaran 4 dan 5. Baik, di sini pada pembelajaran 4 kita memasuki muatan bahasa Indonesia, di mana kita akan mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Nah, di sini bisa jelaskan ya, karakter tokoh dalam dongeng ditemukan dengan yang pertama disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng. Jadi di sini misalnya Miss Aziza sebagai penulis dongeng, maka Miss Aziza akan memperkenalkan karakter tokoh, yaitu di sini karakter tokohnya yang antagonis dan protagonis. Jadi yang kedua, melalui percakapan antar tokoh. Nah, Miss buat tahu cara karakter tokoh dari antagonis dengan protagonis caranya gimana? Dari percakapannya. Nah, biasanya yang antagonis agak-agak serem, agak-agak bukan serem sih, lebih kayak ke kok galak gitu, kok judes kayak gitu. Pokoknya lebih ke antagonis gitulah, serem-serem, galak, jahat gitu, jahat-jahat ya kan. Kemudian yang protagonis biasanya karakternya itu lebih sabar, lebih rendah hati, lebih menerima gitu. Kemudian yang ketiga disampaikan oleh tokoh lain. Misalnya di sini ada tokoh dongeng tentang binatang. Nah, kemudian si kancil menjelaskan bahwa si buaya adalah hewan yang buas dan buaya merupakan karakter tokoh antagonis. Berarti itu sudah disampaikan oleh tokoh lain. Siapa tokoh lainnya? Tokoh kancil yang mengatakan bahwa karakter si buaya adalah antagonis. Atau yang keempat, dari pendapat tokoh lain. Misalnya burung pun berpendapat bahwa ya si buaya itu adalah karakter yang antagonis, karakter yang sebagai pemeran atau karakter tokoh yang memang seram karena si buaya ini sifatnya buas, seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana cara kita mengenali karakter tokoh dalam dongeng, nah biasanya dikenali oleh si pembuat dongeng. Kayak tadi pembuatnya siapa? Pembuat dongengnya adalah Miss Aziza. Miss Aziza sudah menjelaskan bahwa di sini ada beberapa karakter seperti itu. Nah, kemudian dari mulai percakapan, melalui percakapan antar tokoh biasanya juga di situ kelihatan mana karakter-karakter yang antagonis, mana karakter-karakter yang protagonis. Juga biasanya disampaikan oleh tokoh lain dan pendapat tokoh lain. Seperti itu ya, cara mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Kemudian pembelajaran 4 yaitu muatan PPKN. Nah, di sini adalah cara kita meminta maaf kepada orang lain. Kenapa sih kita harus belajar meminta maaf? Karena meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus dan ikhlas. Kemudian meminta maaf juga diucapkan dengan sungguh-sungguh dan niat baik untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi setiap kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kita wajib meminta maaf. Dengan apa? Dengan tulus, dengan sungguh-sungguh dan berjanji pada diri sendiri bahwa kesalahan ini tak akan kita ulangi lagi. Seperti itu ya sayang ya. Baik kepada teman, sahabat maupun keluarga di rumah, kita harus meminta maaf ketika melakukan kesalahan, dan meminta maafnya juga harus sungguh-sungguh, juga berjanji pada diri kita untuk tidak mengulanginya lagi. Next, di sini meminta maaf merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Ayo, Pancasila kedua bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang sudah Miss Aziza pernah jelaskan atau Miss yang lain jelaskan,
bahwa manusia yang beradab adalah ketika dia menyadari mempunyai kesalahan terhadap orang lain, maka dia wajib meminta maaf. Jadi, siapapun yang merasa memiliki salah terhadap orang lain wajib meminta maaf. Karena apa? Karena itu termasuk dari pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Next. Kita memasuki pembelajaran kelima, di mana lanjut lagi dengan muatan bahasa Indonesia, yaitu menemukan pesan teks dari dongeng. Kalau tadi kita sudah mengenali karakter dalam dongeng, karakter tokoh dalam dongeng, sekarang kita menemukan pesan dari dongeng. Pernah nggak sih kalau baca dongeng tuh kayak yang ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya biar kenapa kok kita baca dongeng ini? Nah, ternyata di dalam dongeng itu punya tujuan atau punya pesan tertentu untuk siapa? Untuk kita, si pembaca dongeng. Perhatikan, Miss Aziza akan menjelaskan ya. Menemukan pesan dari teks dongeng. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Oke. Nah, Miss jelaskan sedikit. Misalnya kayak tadi Miss Aziza berikan contoh tentang dongeng tentang hewan, di mana di situ dijelaskan karakter tokohnya, bahwasannya si buaya ini sebagai pemeran tokoh atau karakter tokoh antagonis. Pesannya apa yang bisa diambil dari dongeng tersebut? Pesan yang dapat kita temukan bahwasannya siapapun ketika berhadapan dengan seekor buaya harus hati-hati. Hewan apapun, baik hewan, manusia, atau binatang-binatang lainnya, itu harus hati-hati ketika bertemu dengan buaya. Karena apa? Karena seekor buaya merupakan binatang buas atau yang berkarakter antagonis, sehingga kalau kita mendekat atau membuat si buaya merasa terancam, maka si buaya akan memangsa kita. Pesan dari dongeng tersebut adalah kita harus hati-hati. Kita harus menjaga jarak atau melindungi diri kita ketika kita menemukan seekor buaya. Seperti itu ya, contoh dari pesan dalam teks dongeng. Next, pembelajaran 5 masih tentang muatan PPKN, yaitu mendoakan orang lain. Saat kamu berdoa, kamu dapat mendoakan teman orang lain yang juga sedang mendapatkan kesulitan. Jadi biasanya kan kalau sekolah biasa, Miss Aziza absen. Misalnya Alibi, terus Ahmad, Abdul. Miss, Abdul nggak masuk. Wah, kenapa Abdul tidak masuk? Karena Abdul sedang sakit. Baik teman-teman, karena Abdul sedang sakit, mari kita berdoa bersama-sama ya. Semoga Abdul segera Allah berikan kesehatan kembali. Nah, jadi seperti itu dalam hidup, dalam keberagaman, kita juga harus saling mendoakan. Misalnya kayak kemarin di awal tahun 2020, beberapa siswa SD Global Prima berhalangan hadir ke sekolah. Karena apa? Karena rumah mereka ada beberapa siswa yang mengalami kebanjiran. Oke teman-teman, yang lain kemana? Nggak masuk Miss. Kenapa? Rumahnya kebanjiran Miss. Ya Allah, mari kita sama-sama berdoa ya. Semoga mereka diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, juga Allah berikan kesehatan untuk mereka dan keluarganya. Jadi pokoknya kita nggak boleh pelit-pelit. Gak boleh pelit-pelit dalam berdoa. Karena apa? Berdoa itu gak bayar, tapi kalau Allah kabulkan doa kita, itu akan sangat terasa kepada siapa? Kepada mereka yang kita doakan. Alhamdulillah akhirnya aku bisa sehat kembali. Ini berkat doa dari teman-teman. Seperti itu. Jadi kita gak boleh pelit-pelit dalam berdoa.
Siapapun yang kita lihat sedang kesulitan, sedang merasakan sakit, baik orang tua, teman-teman, guru, ataupun tetangga di rumah kita doakan ya. Nah, mendoakan orang lain adalah perbuatan yang baik, yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila pertama dan kedua. Nah, pengamalan Pancasilanya sampai 2. Karena apa? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Selain kita mendoakan kepada orang lain, Allah juga melihat. Tuhan kita siapa? Tuhan kita Allah. Ya Allah, doa semoga yang kemarin terkena banjir lekas sembuh. Terus kata Allah, ya Allah, ini ada hamba aku sedang berdoa gitu kan. Mereka sedang mendoakan orang lain, maka doa tersebut apa yang kita lantunkan untuk orang lain akan berbalik kepada diri kita suatu saat, ataupun saat itu juga Allah tuliskan pahala-pahala untuk kita. Kemudian untuk orang yang kita doakan bagaimana? Nah, untuk mereka yang kita doakan, mereka ketika doa kita dikabulkan, mereka akan terasa bahwa ya Allah, ada yang mendoakan aku, mudah-mudahan Allah kabulin doanya, mudah-mudahan aku segera sembuh. Ternyata beberapa hari kemudian dia sembuh. Artinya kemanusiaan yang adil dan beradab pada Pancasila kedua sudah kita amalkan, sehingga adab kita atau akhlak kita terhadap teman termasuk kepada akhlak yang mulia. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke muatan matematika, di mana muatan matematika ini tentang menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Baik teman-teman, kamu dapat menyelesaikan masalah sifat pertukaran dalam bentuk soal cerita. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita dengan baik, kita perlu membaca soal dengan cermat. Nah, di sini ada contoh soal. A tambah B sama dengan B tambah A, atau disebut dengan komutatif, yaitu pertukaran. A dan B merupakan bilangan caca. Oke. Baik, sampai di sini bisa memperkenalkan matematika saja. Untuk pembelajaran 4 dan 5 kali ini tidak ada tugas ya teman-teman. Tapi jangan lupa yang penting-penting itu boleh dicatat. Dibikin resume untuk apa? Untuk bahan kalian belajar di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap nurut dengan orang tua ya. Terima kasih. Sekian dari Miss Aziza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.